Shalom sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Seri Perseverance, bertekun mencapai kemenangan akhir, akan kita tutup dengan episode yang berjudul Sebuah Potret Ketekunan. Kita akan melihat sebuah tokoh dari Perjanjian Lama yang dalam perjalanan hidupnya dikenal karena ketekunannya. Dia adalah Yusuf, anak Yakub yang menjadi Perdana Menteri di Mesir. Memang rasanya tidak adil ya kalau kita membahas tokoh sebesar Yusuf ini kurang dari 15 menit. Ini orang yang eksistensi bangsa Israel itu dipertaruhkan dalam hidupnya. Dialah yang dikenal sebagai Bapa Penyelamat Israel. Dari tangan dialah satu keluarga yang cuma berjumlah 70 orang itu berkembang menjadi 2 sampai 3 juta yang kemudian nanti 400 tahun kemudian mereka keluar dari Mesir dan mulai pengembaraan di padang belantara sebagai sebuah bangsa. Tetapi yang kita bicarakan pada saat ini adalah ketekunan Yusuf dalam mewujudkan mimpinya. Bermimpi itu gratis, tetapi mewujudkannya kita harus bayar mahal dengan pengorbanan pribadi seumur hidup kita. Hidup Yusuf adalah perjalanan sebuah impian dan ketekunan adalah cara untuk dia mewujudkannya. Kalau kita melihat biografi Yusuf secara singkat, bisa dibagi dalam 3 bagian besar yang sangat jelas. Yang pertama, dari mulai lahir sampai berusia 17 tahun, yaitu Kejadian 30 ayat 24 sampai 37 ayat yang kedua. Di situ dikatakan bahwa ia dilahirkan pada saat Yakub ayahnya sudah berusia sangat lanjut dan kemudian dia menjadi anak yang didambakan. Ibunya berdoa supaya Tuhan menambahkan kepada seorang anak laki-laki lagi dan akhirnya dia lahir. Itu sebabnya namanya Yusuf, artinya Tuhan menambahkan kepadaku. Dan pada waktu dia lahir, mereka sebagai sebuah keluarga yang nomaden, yang masih berpindah-pindah, belum ada sebuah tempat yang permanen untuk menetap. Di tengah-tengah keadaan itu, sebagai anak yang sangat disayangi oleh bapaknya, yang menjadi favorit bapaknya, diberikan jubah yang berwarna-warni yang menimbulkan kecemburuan kepada kakak-kakaknya, dia mendapat mimpi. Dan mimpinya itu dia ceritakan bahwa berkas gandumnya dia itu akan tegak berdiri sementara 11 gandum lain itu akan tunduk. Itu berbicara mengenai kakak-kakaknya, saudara-saudaranya ini akan sujud kepada dia. Lalu belum lagi sampai selesai orang bereaksi dengan mimpinya itu, dia mimpi lagi, dia cerita lagi. Dan kali ini dia mengatakan bahwa di dalam bintang-bintang itu ada 11 bintang yang sujud, bahkan matahari dan bulan pun sujud sampai ke tanah. Dan di situ bapaknya bereaksi dan mengatakan, jadi kamu berpikir apa maksud mimpi kamu itu, Bu? Berarti saya dan ibumu yang adalah matahari dan bulan itu sujud menyembah sampai ke tanah. Yusuf tidak bilang apa-apa, tetapi kemudian sebagai hasil mimpinya itu dia mendapatkan penolakan, pengkhianatan, ditolak, dibunuh, dan akhirnya mereka berpikir jangan dibunuh, kita jual saja, dibuang, ditelantarkan. Akhirnya dia mulai kehidupan babak barunya sebagai budak di tanah Mesir. Dan itulah bagian kedua. Dari usia 17 sampai 30 tahun. Dari Kejadian 37 ayat 2 sampai dengan 41 ayat 46. Di sini dia menjadi budak di rumah Potifar. Dan akhirnya menjadi kepala rumah tangga Potifar. Pada akhirnya dia mendapatkan tuduhan yang tidak adil dan penjara yang menyiksa dia. Bayangkan. Anak umur 17 tahun, menderita di negeri orang, jadi budak sendirian, tertekan secara emosi, tertekan secara rohani karena tidak ada penyembahan seperti Allah Israel, tertekan secara fisik dan mental karena dia harus ada di penjara. Dan kemudian bukan saja itu, di tengah-tengah ketidakadilan yang dia alami, tuduhan palsu yang dia dapatkan, penyiksaan yang dia dapatkan, di situ, dalam posisi ketidakadilan ini, dalam posisi kesulitan itu,
Alkitab mencatat, Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi orang yang selalu berhasil di rumah Potifar. Dan kemudian Tuhan menyertai Yusuf di penjara, melimpahi dia kasih karunia, dan membuat Yusuf menjadi kesayangan kepala penjara. Bahkan dikatakan, Tuhan menyertai Yusuf dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. 3 kali Tuhan memberikan dorongan, semangat kepada Yusuf bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Cukup lama 13 tahun melewati masa-masa sulit. Sehingga akhirnya disitulah dia melihat penghiburan Allah kepada Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf. Dan akhirnya kita tahu bahwa dari mulai ujian di rumah Potifar, di penjara, sampai kemudian dia bisa melayani mimpi dari juru minum dan juru roti raja. Bahkan dilupakan lagi. Dan akhirnya Firaun bermimpi sendiri. Dan disitulah Tuhan mengingat dan mengatakan waktunya sudah cukup. Yusuf menafsir mimpi Firaun. Bukan cuma menafsir mimpi, tapi Yusuf memberikan planning, rencana kerja untuk mewujudkan, menyelamatkan Mesir yang terkenal sebagai lumbung makanan dunia pada masa itu. Untuk 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kekurangan, bagaimana menyelesaikannya. Dan di situ kita tahu bahwa akhirnya Yusuf diangkat sebagai Perdana Menteri yang punya hak kuasa. Tidak ada satu orang pun diizinkan bergerak tanpa sepengetahuan atau seizin Yusuf. Luar biasa sekali kekuatan dia. Dan di sini kita bisa melihat bahwa selama masa sulit itu, Yusuf tetap melakukan apa yang benar dengan terbaik. Dia selalu menjadi yang terbaik, baik di rumah Potifar, baik di penjara, bahkan di Mesir sekalipun. Dia melakukan yang terbaik yang dia bisa lakukan di tengah-tengah ketidakadilan, di tengah-tengah kesulitan hidupnya, di tengah-tengah kondisi di mana dia dilupakan dan menjadi seorang diri. Sampai kita tahu keluarganya datang dan dia memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Nah, di bagian ketiga dari usianya, yaitu usia 30 sampai dia meninggal, Kejadian 41 ayat 16 sampai 50 ayat 26. 80 tahun terakhir merupakan tahun-tahun kemakmuran dalam kehidupan Yusuf. Tuhan memberikan dia hadiah, berkat. Ada 2 anak, Manasye dan Efraim. Dan kemudian dia juga dihormati. Bahkan seluruh Mesir tahu bahwa Tuhan Allah Yusuf itu adalah Tuhan yang menyertai, yang berbicara, dan kemudian yang bisa mendengar seruan dari umat. Dan di situ kita tahu ada kesempatan dia untuk membalas dendam kepada saudara-saudaranya yang akhirnya harus datang dan minta makan. Tetapi di sini, sekalipun dia bisa punya kesempatan membalas dendam dan menghancurkan seluruh keluarga untuk selamanya, Yusuf menolak. Apa yang dilakukan? Sebaliknya ia melakukan yang tidak pernah kita pikirkan. Dia memberkati, dia melindungi, dia mengampuni. Dan kita tahu ceritanya, bahwa seluruh keluarganya akhirnya dikembalikan, datang berkumpul, reuni keluarga terjadi, pengampunan dilepaskan, dan mereka tinggal di Goshen, mendapatkan hak untuk tinggal di daerah otonom besar dan menjadi satu bangsa yang besar sampai dia mati. Dan kemudian kita tahu kisah lanjutnya bahwa bangsa ini menjadi sebuah bangsa yang besar. Kejadian 50 ayat 20 adalah ringkasan dari seluruh perjalanan mewujudkan impian Yusuf. Firman Tuhan berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Wow! Saat ini, apa yang sedang terjadi dengan impian sahabat Lexio Divina? Apakah ada penolakan? Apakah ada pengkhianatan atau sabotase terhadap mimpi Anda? Dan apakah penghiburan yang saat ini sedang Anda terima dari Allah? Di masa-masa sulit, di masa impian Anda sekarang sedang berusaha untuk Anda kejar. Yusuf telah menjadi dorongan kepada kita. Satu potret untuk kita bertekun melewati kesulitan hidup dalam mewujudkan mimpi yang Tuhan berikan kepada kita. Yaitu
dengan sikap memberkati, melindungi, dan mengampuni. Tetapi lebih dari Yusuf, Alkitab mengatakan kepada kita untuk kita selalu ingat akan Yesus Kristus. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Lebih dari Yusuf, Yesus juga mengalami pengkhianatan dari murid kepercayaannya yaitu Yudas. Ditolak oleh orang-orang sekampungnya, ditinggalkan oleh murid-muridnya pada saat dia harus mengalami kesengsaraan dan penderitaan salib. Bahkan diolok-olok, ditendang oleh orang-orang berdosa. Tetapi Yesus tetap setia. Yesus tetap tekun, Yesus tetap menjalankan panggilannya karena dia tahu penghiburan terbesar datang dari Allah Bapa. Dan akhirnya di kayu salib, apa yang dia lakukan? Dia mengampuni kita, dia kemudian memberkati kita, dia kemudian melindungi kita supaya kemudian oleh pengorbanannya di kayu salib, kita tidak perlu harus binasa, tetapi kita bisa beroleh hidup yang kekal di dalam pekerjaan Kristus yang sudah selesai. Satu hal yang luar biasa. Yesus mewujudkan mimpi Bapa terhadap kita supaya kita bisa kembali punya hubungan yang dipulihkan dan kita bisa menikmati relasi intim dan relasi yang kekal. Tetapi kembali lagi, perlu ketekunan Yesus untuk membuat kita bisa mencapai itu. Dan hal yang sama saat ini, bahwa Yesus sedang memberikan kita kekuatan baru untuk kita tidak menyerah menggapai panggilan mimpi yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Saya percaya bahwa mimpi itu adalah upaya dan proses pembentukan karakter kita untuk kita bisa menjadi alat kemuliaan Bapa Surgawi. Mari sahabat Lex Divina, jangan menyerah. Karena Tuhan yang sudah berhasil tekun menanggung semua, supaya kita jangan menjadi lemah dan putus asa. Hari ini saya percaya kita pasti kuat, kita pasti penuh dengan semangat, karena Yesus kita adalah Yesus yang tekun menanggung semua. Dia lebih dari Yusuf, lebih hebat dari Yusuf. Tapi kita bisa belajar dari dua potret ini. Satu orang yang biasa dan satu adalah Tuhan yang luar biasa. Dan dua-duanya memberikan kita inspirasi untuk kita tetap tekun dan dengan sikap yang memberkati, melindungi, serta mengampuni. Bapa di surga, aku bersyukur Engkau akan selalu menyertai kami dan menghibur kami, serta akan menjadikan kami berhasil dengan apa saja yang kami perbuat di dalam mewujudkan mimpi kami dengan tekun untuk kemuliaan Tuhan. Aku berdoa Tuhan, setiap kami punya kekuatan untuk tekun membayar harga dalam penggenapan impian yang telah Engkau berikan kepada kami, supaya kami genapi bagi kemuliaan dan kesaksian Raja Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.